so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Iya, Ibu. Ya, silakan. Silakan duduk. Baiklah, Bu. Nggak pakai ini aja tadi. Perkenalkan ya, Bu ya. Nama saya Bidan Marlina. Ini Ibu baru pertama ke sini ya? Iya, betul, Bu. Nama saya Dian, Bu. Ibu dia tidak menikah. Sudah, Bu. Nama suami saya Andi. Sama siapa Ibu ke sini? Sama saudara saya. Saya Bu Reni. Oh iya. Kalau Ibu dan suami kan? Usia saya 24 tahun, suami saya 27 tahun. Pendidikan dia? Kalau saya S1, suami juga sama S1. Pekerjaan dia apa? Ibu rumah tangga, suami saya guru, Bu. Kalau alamatnya sekarang tinggal di mana? Di Jalan Anggrek nomor 20 Garut, Bu. Baiklah ya. Baiklah Bu, sekarang kita periksa ke dalam ya. Baik, Bu. Silakan Bu. Silakan Bu. Silakan Bu. Bagaimana sekarang kemudian apa yang dirasakan atau dikeluhkan saat ini? Ya, Bu Bidan, akhir-akhir ini saya sering telat tidur, susah tidur, pusing, terasa mual, dan penglihatan saya berkunang-kunang, Bu Bidan. Sekitar 3 hari yang lalu, Bu Bidan. Ini pernikahan yang pertama, sudah berapa lama tadi yang menikah? Iya, Bu, ini pernikahan yang pertama. Saya sudah menikah sekitar 1 tahun. Ya, apakah dalam pernikahan ini ada masalah? Tidak ada, Bu Tidak Bidan. ada. Alhamdulillah. Sebelumnya kalau udah pernah mengalami keguguran, Tidak pernah, Bu Bidan, alhamdulillah. usia men yang pertama dulu usia berapa? Usia 13 tahun. 13 tahun. Terus kalau siklusnya berapa lama setiap bulan? Siklusnya setiap bulan sekitar 28 sampai 30 hari, Bu Bidan. Ya, kalau ganti pembalut, kalau misalkan latihan berapa kali? Sekitar 3 atau 4 kali, Bu Bidan. Apakah mengalami sakit pada saatnya? Kalau sakit sih tidak, Bu Bidan. Apakah sudah berkali sebelumnya dia? Belum pernah, Bu. Belum pernah TKB asal. Mohon maaf, sebelumnya di suami dan di Teh Dian ada riwayat penyakit keluarga yang sesak napas, jantung berdebar, terus kencing manis, darah tinggi, penyakit kelamin ada tidak? Kalau sampai saat ini dari keluarga dan keluarga suami saya belum pernah. Sebelumnya Tedian ada riwayat operasi dan penyakit yang berhubungan dengan kehamilan. Tidak ada, Bu Bidan. Alhamdulillah ya. Tedian berencana mempunyai anak. Iya, saya berencana ingin mempunyai anak. Sekalian di sini saya mau periksa, Bu Bidan, tentang reproduksi saya dan perencanaan untuk kehamilan saya, Bu. Iya ya. Terus kalau menurut Tedian tentang mitos dan budaya pengaruhnya seperti apa? Kalau di keluarga saya dengan lingkungan saya, mitos itu ada, Bu Bidan. Iya. Akan tetapi saya sendiri tidak mempercayainya, Bu Bidan. Alhamdulillah kalau gitu ya. Bagaimana ada pengaruh nggak kebiasaan atau yang buruk gitu di keluarga? Kalau di keluarga tidak ada, Bu. Alhamdulillah ya. Kalau pengaruh agama menurut Tedian gimana? Kalau menurut saya, agama itu sebagai fondasi, Bu Bidan. Karena kan dengan agama, dengan mendekatkan diri kepada Allah, kita akan menjadi lebih tenang,
sampai saat ini saya suka mengikuti kajian, dan saya juga alhamdulillah setiapnya sholat tidak pernah kelewat untuk sholat 5 waktu Bu Bidan. Ya. Seberapa penting kajian atau kegiatan spiritual menurut Hadian itu? Sangat penting Bu, karena dengan kajian kita bisa mendekatkan diri kepada Allah, juga untuk memperbesar juga ukhuwah Islamiyah kita dengan mendekatkan kepada teman-teman kita, memperbanyak teman-teman dan memperbanyak ilmu juga Bu Bidan. Insya Allah ya, betul sekali. Dengan ikut kajian atau kegiatan spiritual kita serasa semakin dekat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelumnya bagaimana? Apakah ada kendala tentang ibadah yang lainnya tadi? Tidak ada Bu. Tidak ada. Masya Allah ya. Sebelumnya mohon maaf kajian apabila misalkan kajian diuji mendapatkan penyakit, sementara kemudian berencana untuk mempunyai keturunan. Bagaimana yang mendapatkan kajian? Insya Allah saya akan selalu mendekatkan diri kepada Allah ya Bu. Dan saya juga akan selalu berikhtiar, serta saya akan terus berdoa. Menurut saya takdir Allah itu yang terbaik, jadi apapun yang terjadi itu takdir Allah yang terbaik. Sebelumnya mama apakah masih merasa nyaman ya? Untuk sampai saat ini ya nyaman. Oh iya, baiklah kita lanjutkan. Sekarang kita tanya pola aktivitas sehari-hari kerja seperti apa yang dilakukan? Aktivitas saya masih sama untuk sehari-hari seperti ibu rumah tangga biasa Bu. Tidak ada aktivitas lainnya. Ya, kalau nutrisi kayak gimana makan, pola makan dalam satu hari seperti apa? Kalau akhir-akhir ini saya makannya 1 atau 2 kali Bu Bidan, karena memang gak tahu kenapa saya kurang nafsu untuk makan. Kalau menurut ibu itu kurang 1-2 kali, baiknya itu di 3 kali. Soalnya kalau misalkan nutrisinya tidak optimal atau kurang, regenerasi sel itu biasanya agak lambat. Terus nanti kalau misalkan dia diuji penyakit, pemulihannya suka agak lama, dan biasanya nanti akan cepat kelelahan kayak gitu kalau nutrisinya kurang. Terus produksi aktivitas kita juga nanti akan menurun, produktivitas kita juga akan menurun, ya, seperti yang tadi kelemahan. Baik Bu Bidan, nanti saya akan menaikkan makan saya jadi 3 kali. Untuk kencing dan buang air besar, apakah ada keluhan? Tidak Bu, saya BAK sama BAB senormal-normal saja seperti biasa. Alhamdulillah ya. Terus kalau untuk kebersihan personal hygiene gimana dalam sehari-hari? Kalau kebersihan saya mandi 2-3 kali. Kalau untuk ganti pakaian 2-3 kali. Untuk keramas sekitar 2 hari sekali ya Bu. Kalau untuk mengganti celana dalam 3-4 kali Bu Bidan. Baiklah Bu, untuk personal hygiene Ibu udah bagus. Sebelumnya mohon maaf, apakah Ibu merokok, meminum jamu, terus minum alkohol dan obat-obat terlarang? Saya tidak merokok Bu, saya juga tidak minum alkohol atau obat-obatan terlarang. Saya minum jamu beras kencur gitu. Untuk hubungan seksual dalam seminggu berapa kali? Untuk hubungan seksual 2-3 kali dalam seminggu. Kalau rekreasi atau hiburan apa aja yang dilakukan tadi? Saya paling dengan suami saya bersolawat sambil duduk. Kalau enggak kita tadarus bareng. Setelah itu kalau enggak saya nonton film Korea. Iya. Nah sekarang baiklah akan dilakukan pemeriksaan ya, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang yang berhubungan dengan keluhan pekerjaan ya. Apakah tadi yang bersedia? Ya, saya bersedia. Lakukan dulu ya. Baik.
diangkat ke sebelah. Sudah. Sekarang lanjut pemeriksaan meningkat kandungannya ya, untuk mengetahui status gizi ibu. Pasangnya normal 23,5. Bisa miring ke sebelah kanan, ke kanan. Duduk. Main dulu, hati-hati ya, turun. Iya. Baiklah Bu, barusan kan dilakukan pemeriksaan kadar HB Ibu, yaitu kadarnya 10 gram per sen. Ini masuknya ke kategori kurang darah ringan atau anemia ringan. Oh gitu Bu Bidan. Jadi bagaimana Bu Bidan untuk selanjutnya? Selanjutnya akan saya konseling atau edukasi terkait dengan keluhan atau yang dirasakan oleh Fedian itu sendiri. Apakah Fedian masih merasa nyaman? Saya masih merasa nyaman Bu, ya saya ikuti Bu, jadi selama ini Ibu merasa lelah, lemas itu karena termasuk ke kekurangan darah ringan atau anemia ringan. Terus harus bagaimana Bu Bidan? Untuk menaikkan kadar hemoglobin, Ibu itu bisa makan gizi optimal dan banyakin yang mengandung zat besi. Contohnya yaitu sayuran hijau, ati ayam, tempe tahu, telur, susu, terus daging merah dan bubur kacang hijau. Soalnya kalau misalkan ibu masuknya anemia atau kekurangan darah ringan, itu akan mempengaruhi kesehatan reproduksi ibu. Salah satunya dari mulai pematangan sel telurnya, pembuahan sel telurnya biasanya ada kendala. Dan nanti pada saat anak dilahirkan juga biasanya ada gangguan dari motorik, perkembangannya, dan ke ibu sendiri juga akan mengurangi dari produktivitas atau aktivitas ibu sehari-hari karena merasa lemas dan letih. Bagaimana Bu Bidan cara untuk menjaga kesehatannya? Untuk cara menjaga kesehatan udah betul tadi ya, dengan nutrisi yang optimal. Nah ini kan ibu masuknya ke prakonsepsi. Prakonsepsi ini yaitu proses 1 bulan menjelang pembuahan atau kehamilan dan 2 atau 3 bulan menjelang 2 atau 3 bulan setelah pembuahan atau kehamilan. Soalnya kalau misalkan anemia kekurangan darah, biasanya fungsi dari sel telur itu agak berkurang. Terus nantinya akan mempengaruhi kesehatan reproduksi ibu sendiri. Untuk menjaga kesehatan reproduksi itu nggak cuma sehat secara fisik, mental, spiritual dan sosial, tapi harus juga ibu sehat semuanya ya. Dan untuk menjaga kesehatan reproduksi juga itu bisa dilakukan dengan cara kebersihan. Contohnya setiap habis BAK BAB ibu
dikeringkan pakai handuk yang lembut atau tisu. Terus dibersihkannya dari depan sampai ke belakang biar kotoran dari anus tidak ke alat kemaluan. Dan ibu jangan sampai menggunakan cairan yang bisa mengiritasi atau membunuh bakteri yang di jalan lahir atau alat kemaluan. Nah, di sini sebelum saya lanjut, apakah ibu masih merasa nyaman atau ada yang mau ditanyakan? Saya masih merasa nyaman, belum ada yang saya ingin tanyakan ibunya. Sekarang ibu akan membantu konseling doa tentang kesehatan reproduksi ya. Nanti bisa diulangi sama tadi ya. Yaitu ada di ayat suci Al-Quran. Yang pertama yaitu di surat Ar-Rum ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Selanjutnya ada juga di ayat berikutnya, yaitu surat Al-Hujurat ayat ke-13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa min dzakari wa untha waja'alnakum waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang-orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Selanjutnya ada doa untuk mendapatkan keturunan ya. Ini adanya di surat Al-Imran ayat ke-38. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doaku. Shadaqallahul azim. Dari kedua ayat suci Al-Quran yang tadi dan ketika doa memohon keturunan, sudah jelas ya Bu ya di sini bahwa pernikahan itu disunahkan ya, dan bisa menjaga kesehatan reproduksi, dan salah satunya itu bisa menjauhkan kita dari penyakit yang berhubungan dengan alat kelamin gitu ya Bu. Ya. Alhamdulillah Bu ya, baiklah ya Ibu, doa yang tadi bisa diamalkan sahabat Ibu ya di rumah dalam waktu sholat dan sehari-hari ya Bu ya, agar
agar doa ibu dan suami bisa untuk mendapat keturunan yang soleh dan soleha segera dikabul sama Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah Bu, untuk sampai sini apakah penjelasan yang tadi saya jelaskan bisa dipahami sama ibu atau misalkan ada yang kurang jelas? Alhamdulillah Bu, saya bisa pahami, udah lebih daripada cukup. Semoga saya bisa menjalankannya dan semoga saya bisa menghafalkan ayat-ayat Quran. Nah, sekarang Bu, saya kasih vitaminnya asam folat yaitu untuk 1 bulan diminumnya sehari sekali. Nah, untuk berikutnya ibu kontrol sebulan sekali aja atau kalau ada keluhan. Baik Bu Bidan. Baik Bu Bidan, saya izin pulang. Oh iya, silakan. Ini resepnya ya. Dan nanti ambil di bagian farmasi atau apotek di bawah. Ya. Terima kasih Bu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum